Jude Bellingham sukses mencetak 1 gol pada laga Manchester City versus Dortmund yang berakhir 2-1. Bellingham kini telah mencetak 4 gol di Liga Champions, alias yang paling banyak bagi pemain muda asal Inggris di kompetisi tersebut. Selepas pertandingan, manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan komentarnya soal permainan Bellingham. Ia pun mengaku terkesan dengan penampilan bintang muda Dortmund tersebut. Dia pemain yang luar biasa. Saya pikir semua orang tahu, bukan hanya karena manajer Manchester City yang mengatakannya, ujar Guardiola. Real Madrid kesulitan mencetak gol kala menghadapi RB Leipzig dalam laga lanjutan Liga Champions. Hal ini bahkan diakui oleh penjaga gawang El Real, Thibaut Courtois. Ia menilai Los Blancos memang tidak bermain dengan bagus di babak pertama. Namun uniknya, sang kiper justru menyalahkan lapangan pertandingan. Leipzig adalah tim yang bagus dan kami banyak mengalami kesulitan hari ini. Babak pertama tidak bagus. Keadaan lapangan tidak membantu kami memainkan sepak bola kami, ujar Courtois. Ajang reuni antara Thomas Tuchel dan Aubameyang hanya berjalan singkat. Selepas dikalahkan Dinamo Zagreb di laga pembuka Liga Champions, pihak The Blues memutuskan untuk mendepak pelatih asal Jerman itu dan digantikan oleh Graham Potter. Aubameyang yang hanya bekerja sama dalam 1 laga di Chelsea dengan Thomas Tuchel tidak mau menutup rasa kecewanya atas keputusan yang dilakukan oleh tim ibu kota Inggris tersebut. Selalu sedih saat seseorang meninggalkan klub. Terlebih, saya baru menemuinya selama beberapa hari saja, ujar Auba. Dilansir dari Mirror, Mason Greenwood sempat ditangguhkan statusnya di Manchester United. MU tidak memasukkan nama Greenwood sebagai nama pemainnya, termasuk untuk musim 2022-2023. Namun kini, menurut kabar terbaru, Greenwood diketahui sudah kembali ke skuad Setan Merah. Bahkan namanya muncul di daftar skuad tim yang tertera di situs resmi klub. Status Greenwood kabarnya sudah tidak ditangguhkan. Akan tetapi, pihak kepolisian punya kewenangan penuh untuk memanggil Greenwood sewaktu-waktu karena kasusnya belum tuntas. Paulo Maldini mengungkapkan bahwa Chelsea memang tertarik untuk mendatangkan Rafael Leao. Ia mengklaim The Blues telah mendekati mereka untuk memboyong Leao. Namun menurut Maldini, pihak The Blues tidak benar-benar memberikan tawaran secara formal pada pihak Rossoneri, sehingga ia tidak berpikir panjang untuk menolak usaha dari Chelsea itu. Di saat bersamaan, Maldini juga memastikan jika Milan kini sedang berjuang untuk memberikan kontrak baru pada Leao. Paul Pogba sebelumnya sudah melaporkan pada kepolisian bahwa dirinya menjadi korban pemerasan oleh sekelompok yang melibatkan teman-teman masa kecilnya. Namun dalam kasus tersebut, sang kakak Mathias Pogba diduga ikut terlibat. Dilansir dari Marca, penyelidikan terhadap kasus pemerasan tersebut telah dimulai sejak 2 September 2022. Kini, laporan terbaru menyatakan bahwa Mathias Pogba dilaporkan telah menyerahkan diri ke kantor polisi pada Rabu sore waktu setempat. Sementara 3 tersangka lainnya juga telah ditangkap. Juventus kembali mendapatkan hasil mengecewakan saat bertemu Benfica dalam lanjutan Liga Champions. Kekalahan ini pun semakin meningkatkan tekanan untuk Juventus. Tak hanya itu, posisi Massimiliano Allegri sebagai pelatih utama juga terus mendapatkan tekanan. Desakan bagi manajemen Juventus untuk memecat sang pelatih terus meningkat. Akan tetapi, Allegri menegaskan bahwa ia tak merasa khawatir dengan spekulasi yang terus menjadi bahan pembicaraan. Ia yakin dirinya tidak akan dipecat Juventus dalam waktu dekat. Fans Chelsea melayangkan gestur menarik dalam duel Chelsea melawan RB Salzburg di Stamford Bridge. Dalam duel itu, fans Chelsea memberikan penghormatan kepada Thomas Tuchel. Alih-alih menyambut Graham Potter dalam debutnya, supporter malah bernyanyi, bertepuk tangan dan meneriakkan nama Tuchel. Sebab pria Jerman itu sudah memberikan sejumlah trofi bagi Chelsea. Salah satunya, Tuchel secara mengejutkan mampu mengalahkan Manchester City di partai final dan berhasil membawa trofi Liga Champions untuk The Blues. Menurut laporan yang dilansir Daily Mail, Antonio Conte telah memerintahkan para pemain Tottenham untuk menjalani sesi latihan pagi hanya berselang beberapa jam setelah kalah dari Sporting CP di Liga Champions.
Conte kabarnya juga telah meluapkan amarahnya kepada para pemainnya di kamar ganti setelah laga selesai. Manajer asal Italia tersebut memang dikenal keras. Karena itu, ia menghukum para pemainnya dengan menyelenggarakan sesi latihan pagi. Liverpool dilaporkan bakal mengembalikan Arthur Melo ke Juventus pada awal 2023 nanti apabila The Reds sukses mendatangkan gelandang permanen baru di bursa transfer Januari mendatang. Seperti dilaporkan oleh Tutto Mercato Web, Arthur diklaim hanya menjadi opsi sementara bagi pelatih Jurgen Klopp. Manajer asal Jerman ini lebih memprioritaskan untuk merekrut gelandang baru bagi timnya. Klopp sendiri sudah melirik sejumlah gelandang lain yang sekiranya bisa ia rekrut secara permanen pada Januari nanti. Bintang Brighton Moises Caicedo mengklaim jika dirinya siap bereuni dengan Graham Potter di Chelsea. Ia siap menolak berbagai penawaran dari tim lain yang menginginkan jasanya. Pemain asal Ekuador itu sejatinya masih memiliki kontrak hingga 2025 mendatang. Namun sosok 20 tahun itu sudah menebar kode untuk bereuni dengan mantan bosnya di Chelsea. Saya pikir Chelsea adalah tim terbaik di dunia. Sebuah mimpi untuk bisa bergabung dan meraih kesuksesan bersama mereka, ujarnya. Kylian Mbappe menorehkan rekor baru bagi PSG. 1 golnya ke gawang Maccabi Haifa pada lanjutan Liga Champions membuat Mbappe naik ke posisi teratas pencetak gol terbanyak PSG di kompetisi Eropa. Total gol yang sudah ditorehkan Mbappe kini sama dengan koleksi gol Cavani, yaitu 30 gol. Rekor tersebut diraih Mbappe lebih cepat dibandingkan Cavani. Mbappe sukses mencetak 30 gol dalam 46 pertandingan di Liga Champions. Sementara Cavani mencetak 30 gol dalam 54 pertandingan. Atas desakan dari pemilik Chelsea Todd Boehly, rekrutan anyar klub Wesley Fofana dilaporkan bakal segera menjalani tes medis di Amerika Serikat guna memulihkan kondisinya. Menurut laman Bild, Boehly khawatir soal riwayat cedera Fofana. Pasalnya, musim lalu sang pemain banyak menepi lantaran mengalami cedera patah kaki. Karena itu, ia ingin tim medis di Amerika Serikat bisa menangani cederanya agar sang pemain bisa kembali ke performa terbaiknya dalam waktu dekat ini. Beberapa waktu lalu beredar video di media sosial di mana Direktur Juventus Maurizio Arrivabene tengah dikerubungi massa yang merupakan pendukung Juventus. Saat itu, ada seorang yang bertanya apakah Allegri akan dipecat menyusul rangkaian hasil buruk di awal 2022-2023. Sambil tertawa, Arrivabene memberikan isyarat pemecatan Allegri. Kini, Arrivabene mengklarifikasi soal pernyataan tersebut. Ia mengklaim jawabannya itu hanyalah sebuah candaan dan tidak serius. Liverpool dilaporkan tertarik merekrut pemain bidikan Manchester United, Joao Gomez. Gomez merupakan pemain asal Brazil yang saat ini tengah mentas bersama Flamengo. Menurut laporan jurnalis asal Brazil Julio Miguel Neto, The Reds siap membuka penawaran kepada sang pemain pada bursa transfer musim dingin. Laporan itu menyebut jika Liverpool serius mendatangkan sang pemain, maka mereka harus bersaing dengan tim lain. Pasalnya, Manchester United dan Atletico Madrid juga tertarik membawa jasa pemain berusia 21 tahun tersebut. Di musim pertamanya bersama AS Roma, Tammy Abraham mampu tampil apik dan langsung nyetel di bawah asuhan pelatih Jose Mourinho. Kini, memasuki musim 2022-2023 ini, Tammy Abraham masih tampil cukup baik. Dari 6 penampilannya, ia menorehkan 2 gol dan 1 assist. Lewat catatan tersebut, Fabrizio Romano melaporkan jika Arsenal tertarik dengannya. Romano juga menjelaskan jika Arsenal sempat mengincar Abraham, namun gagal mendapatkannya di bursa transfer kemarin. Manchester United sedang dalam fase berburu kiper potensial untuk dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Kiper Atletico Madrid Jan Oblak dilaporkan menjadi prioritas transfer Manchester United. Kontrak Oblak sendiri akan habis di akhir musim ini. Sejauh ini, belum ada pembicaraan resmi terkait perpanjangan kontrak kiper berusia 29 tahun itu. Keinginan Manchester United mendatangkan Oblak itu tak lepas dari situasi kiper utamanya saat ini, David De Gea.
Pasalnya, kontrak De Gea juga akan berakhir pada akhir musim 2022-2023 mendatang. Spekulasi baru muncul mengenai masa depan Marco Asensio. Winger Real Madrid itu dilaporkan masuk dalam daftar belanja Barcelona di tahun 2023 mendatang. Dilansir El Chiringuito, Barcelona tertarik untuk merekrut Asensio karena mereka butuh tambahan tenaga di lini serang mereka. Xavi dikabarkan cukup tertarik melihat gaya bermain Asensio. Ia menilai sang winger bisa memperkuat lini serang Barcelona di musim depan. Blaugrana kabarnya ingin meraih kesepakatan prakontrak dengan sang winger di musim dingin mendatang. Manchester United menghadapi Sheriff Tiraspol di laga lanjutan Liga Eropa. Bermain di Stadion Zimbru, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan menang dengan skor 2-0. Jadon Sancho membuka keunggulan United di menit 17. Pada menit 39, penalti Cristiano Ronaldo menggandakan keunggulan tim tamu. Skor 2-0 untuk kemenangan Setan Merah pun tak berubah hingga laga usai. AS Roma menghadapi Helsinki di pertandingan lanjutan Liga Eropa. Bermain di Stadio Olimpico, skuad Jose Mourinho menang dengan skor 3-0. Roma bermain melawan 10 orang setelah Miro Tenho mendapatkan kartu merah di menit 15. Namun Giallorossi baru mampu mencetak gol di menit 47 melalui Paulo Dybala. 2 menit berselang, giliran Lorenzo Pellegrini yang mencatatkan namanya di papan skor. Roma unggul 3-0 di menit 68 melalui Andrea Belotti. Pada akhirnya, skor 3-0 untuk kemenangan tuan rumah pun tak berubah hingga laga usai.